berdiri di sini melihatmu. Betapa indahnya engkau, ku jelajahi dunia. Semakin indah wajahmu, namun kemanapun ku pergi, banyak tangan yang mencoba menodaimu, menginjak dan melukaimu, seolah engkau tiada. Hati terasa pilu dan sedih. Mengapa mereka begitu kejam kepadamu, merampas hak hidupmu yang tulus, suci, murni, tanpa peduli akibat yang akan terjadi. Tapi kau tetap tegar dan berusaha yang terbaik untukku. Hentikanlah, hentikan, cintailah, cintai dengan sepenuh hati. Bersama kita bisa, jagalah dan jagalah, rangkulah dan rangkulah dengan segenap jiwa. Tiada kata terlambat untuk memulainya. Kita berada pada kondisi lingkungan hidup yang mungkin paling buruk yang seumur hidup saya lihat. Hati terasa pilu dan sedih. Mengapa mereka begitu kejam kepadamu, merampas hak hidupmu yang tulus, suci, murni, tanpa peduli akibat yang akan terjadi. Tapi kau tetap tegar dan berusaha yang terbaik untukku. Hentikanlah, hentikan, cintailah, cintai dengan sepenuh hati. Bersama kita bisa, jagalah dan jagalah, rangkulah dan rangkulah dengan segenap jiwa. Tiada kata terlambat untuk memulainya. Pahitnya hidup ini, sampai kapan berakhir? Mungkinkah hari esok ada jalan terbaik? Apa harus menunggu semua musnah dulu? Mungkin akan berlalu, tinggallah penyesalan, terlambat sudah. Dalam meminimalisir terjadinya resiko bencana alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan yang berkelanjutan yang diawali sejak bulan Maret dalam rangka desa tanggap bencana dengan penanaman pohon-pohon kelapa jenis genjah. Dengan tujuan minimal bisa menahan arus yang datang, juga bisa memberikan hasil untuk masyarakat dengan ditanam pohon kelapa genjah ini. Karena dalam 3 tahun ke depan insya Allah akan berbuah lebat dan bisa dipetik untuk masyarakat. Agung Koswara SIP yang merupakan PLT Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukabumi mengatakan, kegiatan hari ini adalah kegiatan yang berkelanjutan dari bulan Maret dalam rangka desa tanggap bencana dengan penanaman pohon-pohon kelapa jenis genjah agar bisa menahan arus yang datang.
Giat ini merupakan upaya dalam pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Sukabumi. Untuk harapan kedepannya mungkin ada relawan atau komunitas yang bisa membantu Desa Jayanti untuk melestarikan khususnya sepanjang pantai di Desa Jayanti ini. Siapapun bisa berbuat, silakan tanaman apa yang cocok asalkan pola penanaman dipastikan aman untuk daerah pesisir pantai yang bisa minimalisir banjir rob guna menahan laju ombak. Sedangkan untuk jangka panjangnya juga bisa nanti apa yang telah ditanam hari ini sifatnya pemberdayaan, yaitu dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, RI Yan Sapta Nurdiansyah SE mengabarkan. Satu cinta untuk semua, satu cinta untuk dunia. Jangan gampang salah sangka cuma karena berbeda. Ayo saling terima meski kita gak sama. Berbeda itu indah, berbagi buah bahagia. Sesungguhnya kita semua saudara. Satu dunia, satu pencipta, satu rumah, hanya satu cinta. Satu cinta kita berbagi untuk semua. One love for all, yes, menjalankan Nusantara, Pantai Wisata Batu Bintang dalam rangka sebagaimana yang sudah kita informasikan kepada tim relawan Astana. Hari ini ada 2 kegiatan. Satu, kegiatan tentang penanaman pohon. Yang kedua, kegiatan jalur evakuasi dengan cara memasang paku stop. Tentang semua kegiatan ini dirangkum dalam mitigasi struktural yang ada yang sudah kita pahami. Untuk penanaman pohon, sambil menunggu tim dari fasilitator daerah, ada beberapa titik di sepanjang pantai. Dari mulai ini namanya, sekiranya itu masih tanamannya masih tersedia banyak, bisa kita arahkan ke ketua tim Pak Kole dan juga Pak Sutarman yang tahu tentang wilayah ini. Mohon nanti diarahkan kalau perlu sebelum ada penanaman diciri dulu dengan ini, ditandai dulu dengan aja. Untuk yang pertama pasti itu akan dilakukan simbolis 1, 2, 3 pasti akan dilakukan simbolis, atau nanti simbolisnya bareng-bareng ketika tim paslonnya datang. Maka saya ulangi, yang pertama mohon ditandai dulu mana titik-titik yang akan ditanami. Tandai dengan jarak siapa yang paling tahu dengan jarak untuk penanaman pohon kelapa. Dan jika pasarnya silakan. Apakah menggunakan jarak per 5 meter ataupun jarak per 7 meter? Karena kalau per 3 meter saya pikir terlalu rapat ya. Setelah ini ditandai dengan ajil kemudian digunakan penggalian, jangan cuma di pinggir pantai saja. Yang harus diingat adalah jangan ada galian penanaman yang sekiranya nanti akan digunakan untuk lahan parkiran. Lahan parkir supaya ada lahan parkir tetapi tidak mengganggu lahan parkir juga. Jangan menanam di tempat yang sekiranya itu nyaman untuk parkiran. Sebaiknya di sepanjang pinggir pantai saja. Setelah di sepanjang pinggir pantai ada jalan masuk yang dari pas masuk ke arah keluarnya itu bisa ditanami juga dengan catatan jangan terlalu mepet, jangan ngambil tanahnya orang di sepanjang jalurnya saja, jangan mengganggu juga ketika mobil melintas di sepanjang pinggirnya saja. Ketika di semua lini ini sudah ditanami, maka kita bisa mengarahkan bibit tersebut ke sebelah sananya. Tetapi diutamakan di wilayah yang dulu Pak Tarman. Nanti bisa bantuan dengan Mapolres. Setelah kegiatan di sini, kita akan meluncur ke Sampalan.
untuk pemasangan paving bloknya sudah ada, kemudian segala sesuatunya sudah ada. Intinya akan dilakukan pemasangan. Terkait tentang pemasangan, karena bagaimanapun di antara kita tidak ada yang ahli dalam memasang paving blok daripada masang najula jalid tungtuna jadi terapi jeung teu nyaman, maka hari ini akan dilakukan pemasangan secara simbolis saja sepanjang 2 maksimal 3 meter. Selanjutnya besok akan dilakukan pemasangan oleh tim ahli sambil diban supaya biar rapi dan sebagainya. Sementara seperti itu, paham? Ada pertanyaan yang lain? Yang dagang dan nanti hasilnya kenyataan. Betul, adanya lapas seperti itu. Nah, tugas kita adalah sekarang kita bergerak ke sana mengambil bibit di Pokemon yang ada bangunan itu sebelah sininya. Minimal 1 orang 1 atau 1 orang 2 bibit. Lalu dibawa, jangan dulu dijatuhkan, jangan dulu disimpan, tunggu instruksi selanjutnya. Jadi tidak ada yang ngakutan. Nah, kalau kebersamaan nanti akan cepat habis dari sini pun pasti akan dibawa. Ya, jangan terlalu rapat. Minimal berapa meter? 5 meter. Oke. Berarti jarak dari satu tanaman ke tanaman yang lain adalah jaraknya 5 meter ya. Oke, sebelum dilaksanakan, mari kita berdoa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, selamat, dan berkah semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lupa, saya tugaskan Pak RT Ogi bertanggung jawab terhadap logistik yang ada ya. Baik sebelum dipakai maupun setelah dipakai. Kau berikan jiwa ragamu, Ini Pak Cul siapa? kau relakan semua waktumu untuk tetap terjaga atas semua yang telah terjadi. Kau korbankan semua tanpa terhenti. Kau lupakan semua lelahmu. Kau buktikan pengabdianmu untuk tetap berjuang, walau nyawa pun taruhannya. Kaulah pahlawan sesungguhnya. Tetaplah tersenyum hadapi segala cobaan. Percayalah semua ini akan berakhir. Tuhan pastikan membalas semua yang telah kau lakukan. Doa ini selalu ada untukmu. Kau lupakan semua lelahmu. Kau buktikan pengabdianmu untuk tetap berjuang, walau nyawa pun taruhannya. Kaulah pahlawan sesungguhnya. Tetaplah tersenyum hadapi segala cobaan. Percayalah semua ini akan berakhir. Tuhan pastikan membalas semua yang telah kau lakukan. Doa ini selalu ada untukmu. Tadi bukan niat.
Lu motor bisa tukang, bisa kita tukangan lu motornya. Ayo bertukang. Nah, gitu. Jauh, ke bawah. Oke, siap. Makan silakan yuk. Yo, kepalkan tangannya sebelah. Yo. Satu, dua. Boleh gerak-gerak, Pak. Nah. Tanah kita menanti untuk disentuh. Ayo kita segera bangun, menanam di lahan tidur. Hidup hanya sebentar, mengapa kita berduka? Ambil pacul dan parangmu, kelola lahan tidur. Bersatu padu kita sambut, ajaklah semua teman. Petani muda hidup mulia, teruskan kerja orang tua. Kasihnya batu bentang. Ribuan hektar lahan, jangan biarkan menganggur. Bukankah kita ingin makmur, segeralah kita menandur. Lahan tidur jadi solusi, petani muda beraksi. Kedaulatan pangan terbukti, dunia pun mengakui. Tanah kita menanti untuk disentuh. Ayo kita segera bangun, menanam di lahan tidur. Hidup hanya sebentar, mengapa kita berduka? Ambil pacul dan parang, kelola lahan tidur. 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 Coba masalah kontak ke lain tadi bukaun. Ayo benang.
aja. Bukan ini cukup nggak segini? Fotonya cukup kan? Dokumentasinya sudah? Asin bener. Namun pakai tatakan naon? Isin. Kang minta pasir sana. Dari penonton mah biasa. Yuk, siap. Udah. Oh, ada kena tadi nih, sekali ini. Tos ya, Man, aku dua. Oi. 1, 2, 3. Salam tangguh. Oke. Bicara. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada tim dari Kabupaten Sukabumi, kemudian BNPB dan juga fasilitator daerah, fasilitator desa dan juga tim relawan Destana Desa Jayanti yang hari ini berkumpul di area wisata Batu Bintang dalam rangka ataupun meminimalisir terjadinya bencana agar pengalaman beberapa bulan yang lalu di area pantai wisata Batu Bintang dan di sepanjang pantai pesisir pantai Desa Jayanti telah terjadi bencana rob. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini mitigasi bencana berbasiskan vegetasi ini bisa mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya bencana yang seperti itu. Bahkan ke depannya mudah-mudahan jika terjadi bencana yang lebih besar daripada itu, kita sudah bisa mengantisipasi sejak hari ini dengan cara penanaman pohon yang tadi. Ini kan pohonnya. Itu jenis apa saja Pak yang akan ditanam? Awalnya kita memilih pertama ada pohon kelapa, yang kedua ada ketapang, yang ketiga ada cemara laut. Tapi ternyata sulit sekali kita mendapatkan cemara laut nih. Untuk sementara hari ini kita tanam pohon kelapa. Kenapa? Lebih mudah, kemudian tumbuhnya lebih bertahan juga, kemudian lebih mudah ditanam dan perawatannya pun tidak terlalu sulit. Oke, untuk setelah ini kan akan dilanjutkan ke pengembangan jalur mitigasi. Ya. Itu bisa dijelaskan untuk Hari ini ada dua kegiatan. Selain penanaman dalam bentuk vegetasi, kita pun bersama-sama dengan tim dari Siap. Dengan siapa masih berbicara jabatannya? Saya Agung Koswara di Wiguna dari BPBD Kabupaten Sukabumi. Kebetulan jabatan saya saat ini adalah PLT Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Oke, ini kan menghadiri ya langsung untuk mitigasi bencana vegetasi ini. Mungkin bisa jelaskan Pak? Baik, diawali mungkin ini adalah kegiatan yang berkelanjutan dari bulan Maret sebetulnya dalam rangka pembentukan Desa Tamu Bencana dengan pola peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Jadi Bank Dunia melalui BNPB membiayai kegiatan ketangguhan masyarakat. Nah, di antaranya salah satu yang dipilih adalah di Kabupaten Sukabumi, ya, Desa Jayanti. Di antaranya ada pembentukan forum, kemudian pembuatan peta, jalur evakuasi, rencana aksi. Nah, dari rencana aksi itu salah satu tindak lanjutnya adalah mitigasi struktural ini. Nah, mitigasi struktural yang dibeli adalah mitigasi struktural dengan pola vegetasi, yaitu dengan pola penanaman yang rencananya, yang harapannya ke depannya bahwa pohon-pohon ini nanti bisa menahan minimal menghambat arus dari nanti ombak-ombak tsunami atau rob. Jadi bisa memberikan bawa dentam yang lebih panjang untuk masyarakat dalam rangka evakuasi mandiri. Untuk pesan kepada masyarakat Pak? Pesan masyarakat satu, karena ini juga untuk semuanya, saya harap kedepannya mungkin ada relawan atau komunitas yang bisa bantu di sekitar pesisir Jayanti ini. Jadi tidak harus kami ataupun forum yang melakukan, silahkan berpartisipasi karena ini jelasnya pemberdayaan dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat.
Jadi kalau ada relawan atau masyarakat yang mau membantu Desa Jayati, membantu forum untuk mitigasi struktural karena lahannya masih banyak nih pesisirnya, silahkan pola-pola tanaman yang kira-kira bisa bertahan di pesisir, tahan lama, kuat, nah, itu juga bisa membantu, ataupun misalkan mendorong forum ini untuk berkegiatan tentang penanggulangan bencana dari sisi mitigasinya ataupun dari sisi prabencananya. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Pak.